makanya kita mendapat kesempatan untuk bersama-sama membersamai kegiatan seminar RA dari adik-adik peserta Latsar Angkatan 43 kelompok 2. Nah, untuk kesempatan yang pertama itu kita berikan kepada Ibu Mimin. Ya. Waktu saya berikan 7 menit, kemudian nanti untuk Bapak mentor 3 menit, maksimal 4 menit, dan kemudian untuk Ibu penguji maksimal 7 menit. Dipersilahkan pada Ibu Mimin untuk langsung share screen judul dan sekaligus perkenalan. Dipersilahkan. Nih. Sampun terlihat ya. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hikmah sebagai penguji, Bapak Sultani sebagai mentor, Ibu Budi sebagai coach. Perkenalkan, saya Mimin Hatun Azizah, CPNS, calon guru ahli pertama, guru bimbingan konseling dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang. Ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Informasi Layanan BK melalui media digital dan konvensional untuk meningkatkan minat dalam layanan konseling berbasis pengembangan diri di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang. Latar belakang yang latar sebentar Ibu tutupkan, latar belakang yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya yang pertama adalah layanan BK sudah berjalan di madrasah, baik itu layanan individu, layanan kelompok maupun layanan klasikal. Namun pada praktiknya pelaksanaan BK yang berorientasi pada pengembangan diri belum berjalan optimal. Seringkalinya layanan BK yang dilaksanakan oleh guru BK di sini itu menangani masalah-masalah anak seperti anak yang alfa, bolos, tidak sopan kepada guru, bullying. Nah, rendahnya minat siswa dalam layanan konseling yang berbasis pengembangan diri itu diakibatkan karena stigma negatif anak-anak yang menganggap bahwa BK itu adalah untuk anak-anak yang nakal. Nah, itu menurut wawancara teman sejawat. Sedangkan dari observasi anak, anak itu enggan ke ruang BK dikarenakan yaitu kalau anak di ruang BK lalu ditanyain kenapa di ruang BK, pasti mereka dengan spontan bakal bilang ya karena saya nakal. Itu pun juga pernah ada kasus anak itu dalam jabatan struktur kelas. Nah, itu kan saya pengen melakukan bimbingan yang berbasis pengembangan diri, bagaimana mereka itu mengembangkan atau memimpin suatu kelas. Tetapi anak itu udah langsung takut, saya salah apa Bu? Kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Padahal saya itu bukan mau menghukum mereka. Nah, terus ada lagi data bahwa catatan konseling BK dalam 3 bulan terakhir itu belum ada catatan konseling yang sifatnya anak itu ingin melakukan konseling pengembangan diri. Bahkan hanya ada 3 siswa yang secara sukarela datang ke ruang BK, itu pun karena kasus korban bullying. Sedangkan yang lainnya ya Baik, harus Mbak, dicari ruang mengingat BK-nya. waktu, silahkan Oh ya, langsung ke deskripsi isu. oh, baik. Ini adalah 3 core issue di tempat madrasah saya. Yang pertama, belum optimalnya informasi Sambil layanan digeser BK. PowerPoint-nya supaya kelihatan. Di sini masih Digeser. judul. Heeh. Di sini Oh, masih judul. ini sudah saya geser, Bu. Oh, hmm. Masih terlihat atau begini saja? Nah, sudah. Oh, Sekarang core isu tadi. oh ya. Ini Heeh, 3 yang isu deskripsi. utamanya lewat USG. Berarti ini langsung core issue, nggih, Bu, nggih? Yang, ya, Oke. silahkan. Nah, core issue yang paling mendesak ya setelah Hmm. dianalisis ini Bu, menggunakan yang terlihat di sini fishbone. oh, oh ya. Yang lima isu. Oh, yang 5 isu itu saya sederhanakan, saya memilih yang pakai teknik USG. Nah, yang pertama adalah belum optimalnya informasi layanan konseling BK tentang pengembangan diri seperti yang saya jelaskan latar belakang datanya. Yang kedua adalah kurang optimalnya pencegahan dan edukasi perundungan oleh guru BK sehingga masih tingginya angka bullying. Nah, ini menurut catatan BK ini masih banyak ya. Ditemukan ada 5 dalam waktu kurun 1 bulan terakhir tentang kasus bullying yang cukup besar. Sebenarnya edukasi ini sudah diadakan, tetapi hanya ketika awal semester atau ketika dalam rangkaian masa ta'aruf madrasah. Sedangkan yang ketiga adalah kurangnya inovasi layanan BK dalam mendorong motivasi belajar yang mengakibatkan rendahnya motivasi dan daya juang siswa. Nah, ini juga tadi
kurang inovatifnya guru dalam memberikan layanan bagaimana mereka itu agar termotivasi. Nah, ini data-datanya pakai urgensi, seriously, sama growth dengan teknik USG, yang mana diberikan skala 1 sampai 5, 5 itu sangat urgent, 4 itu urgent, 3 itu sedang, 2 itu tidak urgent, dan 1 sama sekali tidak urgent. Terus yang jadikan core issue adalah belum optimalnya informasi layanan konseling BK berbasis pengembangan diri yang mengakibatkan rendahnya minat siswa terhadap layanan konseling BK. Ini dari sisi manusianya atau humannya, guru BK itu belum optimal dalam memberikan informasi layanan. Yang kedua adalah kurangnya inovasi dan keterampilan komunikasi serta teknologi guru yang belum memadai. Kalau dari sisi metode, karena tidak adanya strategi rutin dalam publikasi informasi, terus layanan BK masih berfokus pada penanganan tata tertib yang melanggar. Dari sisi materi, media informasi yang kurang menarik, kontennya kurang inovatif, dan tidak adanya pembaharuan papan informasi BK. Dari Sekarang sisi, silahkan langsung matrik. oh ya, Mohon maaf, terpaksa oh saya enggak ya, interupsi. Bu. Ya. Oke, ini tahap-tahapannya ada 6. Yang pertama ada perencanaan, pembuatan media digital, pembuatan konten digital, revitalisasi papan informasi, sosialisasi papan informasi, dan monitoring serta evaluasi. Nah, ini langsung ke matriknya. Dari langkah pertama, kegiatan pertama adalah perencanaan dan koordinasi. Tahapannya yang pertama saya observasi minat siswa terhadap layanan konseling BK. Nah, ini melalui survei atau angket dan melalui wawancara. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan atasan dan menyusun konten berbasis pengembangan diri. Nah, itu outputnya adalah data minat, persetujuan, dan draft konten. Oke, selanjutnya adalah kegiatan kedua tentang pelaksanaan pembuatan media digital. Nah, itu tahapnya adalah membuat akun Instagram, terus mengatur profil sesuai dengan identitas BK Madrasah, dan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Karena akun TikTok itu sudah ada dan itu dipegang oleh salah satu senior ya, tapi isinya belum ada edukasi-edukasi pengembangan diri. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah tahapannya membuat poster, membuka layanan pertanyaan melalui fitur DM dan kolom, dan membuat sesi Q&A. Nah, itu outputnya adalah konten edukatif dan kanal yang komunikatif dan interaktif. Oke, selanjutnya kegiatan yang keempat adalah revitalisasi papan informasi BK. Nah, tahapnya adalah membersihkan papan layanan, terus merancang ulang publikasinya dan menjaga kebersihan papan. Nah, outputnya adalah dokumentasi before dan after, terus papan informasi yang lebih terstruktur, dan papan informasi yang selalu terjaga kerapiannya. Terus selanjutnya tahap yang kelima adalah tahap kegiatan, yaitu berkoordinasi dan datang setiap kelas, yaitu sosialisasi. Terus tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Berikut adalah jadwal kegiatan saya, Baik, serta waktunya sudah cukup kendala ya. dan antisipasi. Yang Bapak. Izin Ibu, Pak. Nih. Demikian pemaparan dari Bu Mimin. Waktu berikutnya kami haturkan kepada Bapak Mentor, yaitu Bapak Ahmad Sultoni. Dipersilahkan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Budi Lestari selaku, saya hormati Ibu Nur Hikmah selaku penguji, Ibu Mimin Hatun Aziyah selaku CPNS peserta laksana. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mimin yang telah menyelesaikan tahap presentasi ini, di mana di beberapa hari kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang rancangan aktualisasi yang Ibu Mimin buat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang ini. Di mana memang di MAN 2 Magelang ini masih menjadi momok, atau yang namanya ruang BK itu masih eh, kadang siswa pun traumatis terhadap ruang BK. Bahkan pernah saya mempunyai pengalaman di anak saya ini di sebuah SMA, ketika saya ingin ngobrol dengan guru BK saya, kemudian saya bertanya eh, kepada penjaga di situ, eh, responnya adalah ada permasalahan apa Pak kok sehingga Bapak ke ruang BK. Berarti kan mengindikasikan bahwa orang yang ke ruang BK itu ada satu masalah. Nah, Hmm.
Kemudian di sini Ibu Mimin mengangkat media digital dan konvensional. Sebenarnya kita udah bahas kemarin masalah media digital ini. Kalau Ibu Mimin hanya menggunakan Instagram, kalau saya menambahkan kalau boleh pakai TikTok. Tapi di sini Ibu Mimin tetap memakai Instagram betul menopo karena yang dianggap konsennya adalah pada satu media sosial. Kemudian di sini Hmm. Instagram nanti ditampilkan Q&A, bagaimana ada permasalahan, kemudian BK menjawabnya. Nah, yang jadi PR nanti ketika media konvensional, Ibu Mimin belum menampilkan apa yang namanya kotak saran dan sebagainya di situ. Nah, nanti mungkin bisa jadi dari media konvensional pun siswa-siswi juga bisa membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan ke BK. Terima kasih sekali lagi sukses untuk Bu Mimin Khatun. Terima kasih untuk Ibu penguji dan Ibu Ya, Coach. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Mentor yang sudah memberikan apa ya, saran dan harapan bahwa nanti dari judulnya itu akan muncul dua hal, itu minimal dua hal, itu Ya, konvensional dan yang tadi hanya IG ya. Nggih, nggih. kemarin sebenarnya udah saya eh, Arahkan. sarankan untuk Nggih, pakai akronim aja Bu, biar orang tertarik media digital dan konvensional itu Ibu menyingkat jadi apa gitu. nggih, nggih. Ya, Tuh, tapi ya, semuanya tergantung dari Ibu Bu pemilihan Mimin. nanti. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Mudah-mudahan nanti Mbak Mimin menyikapi nggih. Itu Eh, mana? Itu di tahapnya sudah saya tambahi TikTok juga. oh, Ya, nggih, nggih, Hmm. nggih. Coba nanti kita lihat nggih. Ya. Untuk berikutnya, waktu kami aturkan kepada Ibu penguji, Ibu Nur Hikmah. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Budi Lestari, yang kami hormati Bapak Mentor Pak Ahmad Sultoni, nggih, Kepala MAN 2 Magelang, nggih, Pak. Yang kami banggakan Mbak Mimin Hatun Azizah. Alhamdulillah tadi Mbaknya sudah mempresentasikan terkait dengan rancangan aktualisasi. Ini Mbak Mimin sebagai guru BK ya di Ya, Mandua. Betul. Di Mandua ini ada berapa guru BK? Satu sekolahan. ada 5 guru BK. Ada 5. Oh, iya. Oke. Terkait dengan judul rancangan aktualisasi ini, coba Mbak Mimin jelaskan kenapa untuk core issue ini Mbak Mimin menetapkan core issue yang yang belum optimalnya informasi layanan konseling BK tentang pengembangan diri yang mengakibatkan rendahnya minat konseling siswa ini menjadi core issue yang paling urgent untuk dilaksanakan. Monggo Nah, dijelaskan. itu dikarenakan kalau dalam BK setiap awal semester kita menyebarkan angket yang dinamakan AKPD, angket kebutuhan peserta didik yang terdiri dari 50 pernyataan dan itu datanya itu valid karena disusun oleh tim BK satu provinsi. Nah, itu permasalahan anak 1 sampai 10 itu didominasi oleh masalah-masalah yang harusnya mereka bisa dikembangkan seperti keterampilan kepercayaan diri yang rendah, motivasi yang rendah, kemampuan komunikasi yang rendah. Nah, itu mendominasi peringkat-peringkat yang paling atas. Nah, itu kan berdasarkan survei observasi juga anak-anak itu kayak enggan gitu, masih minim. Nah, layanan BK itu ya selama ini cuma menangani masalah-masalah anak gitu. Sedangkan untuk anak-anak yang ingin mengembangkan diri itu masih jarang. Padahal tugas BK, tugas dan fungsi tupoksinya itu tidak cuma hanya itu, tapi kita juga bertanggung jawab dalam fasilitas penyaluran bakat dan minat seperti pengembangan. Nah, kalau ini tidak ada perubahan, nanti tugas dan fungsi BK itu tidak berjalan dengan optimal gitu. Oh iya, oke, baik. Tadi ini layanan konseling berbasis pengembangan diri. Yang dimaksud di sini untuk layanan konseling berbasis pengembangan diri itu yang seperti apa? Layanan konseling mereka itu kayak konseling tentang
inovasi-inovasi atau apa ya, bakat-bakatnya mereka tentang pengembangan diri mereka, misalnya seperti konseling ingin biar mereka itu tidak cemas, tidak percaya diri lagi Tuhan. Intinya itu konseling yang bukan tentang masalah-masalah anak itu nakal, melakukan pelanggaran, malas sekolah, dan lain sebagainya gitu Ibu. Nah itu kan belum ada di layanan BK karena informasi ke anak itu belum sampai gitu. Kalau BK itu belum seperti, tidak hanya begitu. Nah, kan mereka juga belum tahu alur dan tujuan caranya kita melakukan layanan, alur dan tujuannya itu seperti apa, gitu. Itu makanya ingin mengoptimalisasikan layanan informasi melalui media Instagram dan TikTok dan papan informasi BK. Jadi di depan ruang BK itu kan ada papan informasinya. Akan tetapi papan informasinya itu juga belum berjalan optimal, belum malah menyangkutkan tentang kebekaan atau motivasi-motivasi anak itu belum ada. Isinya itu hanya ini, apa itu iklan bimbingan belajar sama universitas dan itu pun sudah tidak diperbarui selama 5 bulan lebih. Gitu. Oh iya, berarti ini memang selama ini terkait dengan konseling yang berbasis pengembangan diri belum maksimal ya. Mungkin pengembangan diri di sini juga termasuk ini ya Mbak, dari siswa-siswa mungkin dia punya bakat minat apa, punya potensi apa yang itu bisa dikembangkan. Itu kan perlu ada konsultasi nggih dengan Oke. guru BK ya. Mungkin sebenarnya mungkin siswa Diman itu banyak yang punya potensi lebih ya. Mungkin dia punya potensi untuk misalnya eh, penulisan artikel atau mungkin ada debat bahasa Inggris atau apa kemampuan-kemampuan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, mungkin dengan konseling dengan guru PK mungkin itu bisa bakat minat mereka juga bisa dikembangkan di sini ya Mbak ya. Jadi yang Eh, ingin Ya, sebentar. Ini saya baca kayaknya di sini juga belum ada penjelasan tadi terkait dengan pengembangan diri secara detailnya gitu, Mbak. Nanti mungkin oh bisa ya, ditambahkan ya, Mbak, di siap Ibu. mana itu di latar belakang mungkin ya. Hmm. Perlu ada penjelasan yang secara detailnya untuk pengembangan diri itu yang seperti apa. Kemudian ini saya melihat di judulnya itu optimalisasi informasi layanan BK. Melalui media digital dan konvensional untuk meningkatkan minat siswa dalam layanan konseling BK. Ini ada kata-kata yang berulang apa ya Mbak? Coba Kalau BK, judulnya, mohon maaf, BK, BK judulnya. itu bimbingan konseling, betul Mbak? Iya. Ya, itu kan berarti informasi layanan bimbingan konseling. Itu di atas berarti seperti itu. Tapi ini di bawah dalam layanan konseling BK, layanan konseling bimbingan konseling. Itu kan kata yang berulang ya Mbak ya? Oh, gitu. Ya, itu bisa berarti konselingnya mungkin yang dihilangkan ya, Oke. jadi layanan bimbingan konseling begitu. Kemudian eh, yang dimaksud di sini ini hanya informasi layanannya aja, Mbak, ataukah ada layanan bimbingan konseling yang eh, dilaksanakan mungkin secara daring atau bagaimana atau tidak? Nah, itu kan lewat sosial media. Ini kan yang ingin ditingkatkan kan minat anak biar masuk ke BK, biar mau konseling tentang pengembangan diri. Nah, itu melalui optimalisasi informasi layanannya begitu. Jadi nanti di sosial media dan papan informasi itu ya jadi dikasih konseling-konseling alur, kayak hal-hal yang memotivasi mereka agar mau melakukan konseling gitu, Bu. Oh, ya. Selama ini berarti belum ada media digital yang memberikan informasi terkait dengan layanan konseling ini di Kalau Man. oh ya. Gitu. Kalau media digitalnya udah ada satu TikTok, tapi informasi tentang layanannya belum ada, Ibu. Isinya ya kegiatan-kegiatan BK gitu. Iya, berarti ini eh, media digital yang akan digunakan itu melalui tadi Instagram dan juga TikTok ya Mbak ya. Ya, Tadi sudah masuk ya di dalam tahapan kegiatan ya. ya. Eh, Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Bapak Mentor juga itu untuk media konvensional itu juga mungkin perlu ada kotak saran ya. Oh ya. Itu belum masuk juga ya, itu bisa ditambahkan. Terkait dengan tahapan kegiatan.
saya kira sudah cukup bagus, sudah memenuhi untuk tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka rancangan aktualisasi ini. Cuman mungkin Mbaknya perlu memastikan bahwa nanti semua tahapan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan semuanya ya Mbak ya dalam jangka waktu berapa? 6 minggu ya, kalau tidak salah. Ya, nanti dipastikan aktualisasi ini akan terselesaikan dalam waktu 6 minggu. Jadi ketika nanti seminar hasil aktualisasi ini sudah bisa nyenengan paparkan hasil aktualisasinya. Ya, mungkin itu saja Ibu, Mbak, Bapak Mentor sudah saya kira dari saya cukup. Semoga nanti eh, aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik dan akan bermanfaat untuk kemajuan Mandua Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak, Bu Putri. Mic-nya Bu Budi. Bu Budi, mic-nya. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu penguji yang sudah menyampaikan masukan-masukannya dan kritikannya. Hampir senada dengan Bapak Mentor, ya. Bapak Mentor. Nah, Mbak Mimin, apa yang disampaikan oleh Ibu penguji dan Bapak Mentor, tolong nanti disikapi, mumpung belum ada aktualisasi. Nah, nanti harapannya ketika aktualisasi sudah bagus dan bisa puas karena hasilnya terbaik. Begitu saja. Untuk presentasi Ibu Mimin sudah selesai. Untuk berikutnya kepada Bapak Mentor, mungkin ada kegiatan, monggo dipersilakan untuk meninggalkan BOR. Sekali lagi terima kasih. Juga untuk Ibu Mimin bisa meninggalkan ruang BOR. Baik. Oke, alhamdulillah ini sudah hadir untuk peserta yang kedua.